Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Alhayan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai materi inflasi. Di sini seperti yang kita tahu, inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam satu periode dan membuat nilai uang itu menurun. Nah, teman-teman, ternyata di inflasi ini memiliki beberapa penyebab. Yang pertama adalah peningkatan permintaan atau biasa disebut demand pull inflation. Peningkatan permintaan ini maksudnya gimana? Peningkatan permintaan ini adalah terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas produksinya. Hal ini sering terjadi saat peredaran uang di masyarakat melimpah, misalnya akibat penurunan suku bunga ataupun kebijakan stimulus pemerintah sehingga daya beli masyarakat sangat tinggi. Dan penyebab yang kedua adalah kenaikan biaya produksi dari perusahaan nih teman-teman, yang biasa disebut cost plus inflation. Lonjakan biaya ini untuk memproduksi barang akan memaksa produsen menaikkan harga jual mereka demi mempertahankan keuntungan dan demi kualitas juga tentunya. Penyebabnya meliputi kenaikan harga bahan baku, tuntutan kenaikan upah pekerja, kenaikan tarif pajak, dan biaya distribusi. Itu yang membuat kenaikan biaya produksi ini meningkat. Dan ini bisa terjadi inflasi loh teman-teman. Yang ketiga, peningkatan jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang yang dicetak dan beredar di masyarakat itu terlalu banyak nih teman-teman, nilai mata uang akan menurun. Akibatnya harga barang secara otomatis akan meningkat dan menyesuaikan nilai uang yang sedang beredar. Jadi ini peran B ini penting di sini dalam pengawasan jumlah uang beredar. Yang keempat, gangguan distribusi dan masalah struktural. Kelangkaan pasokan akibat masalah rantai distribusi seperti kerusakan infrastruktur atau kendala cuaca ekstrim akan membuat stok barang menipis. Jika permintaan tetap, harga barang akan melonjak tajam. Hal ini sering terjadi pada barang kebutuhan pokok di daerah tertentu. Dan yang kelima adalah imported inflation atau inflasi impor. Kenaikan harga barang yang berasal dari luar negeri dapat mempengaruhi harga barang di dalam negeri, terutama bagi negara yang sangat bergantung pada barang atau bahan baku impor seperti Indonesia nih ya teman-teman. Mereka tidak lepas dari kegiatan ekspor dan impor. Pelemahan nilai tukar mata uang domestik seperti rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar juga membuat barang impor menjadi jauh lebih mahal. Ini kenapa masyarakat itu harus melek terhadap kenaikan dolar dan melemahkan nilai rupiah, karena ini mempengaruhi loh teman-teman, membuat inflasi juga salah satunya. Yang keenam dan yang terakhir adalah ekspektasi inflasi. Psikolog pasar dan harapan masyarakat juga memegang penting dalam peranan ini. Jika konsumen ataupun pelaku bisnis memperkirakan harga-harga yang akan terus naik, misalnya mereka sudah tahu nih, wah ini bakalan terjadi inflasi nih, maka mereka cenderung melakukan pembelian lebih awal, restock lebih awal, atau menaikkan harga produk saat ini. Pola perilaku ini tanpa disadari justru mendorong terjadinya inflasi gitu teman, panic buying gitu teman-teman. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya Mutiara Alhayan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.